Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, Rahman ya yang kalian perjuangkan itu bukan dunia saja, tapi sampai akhirat. Anak-anak didik kita selamat dunia dan akhirat. Kan itu bukan pekerjaan yang mudah, berat. Sehingga kadang-kadang kita bersama dengan orang tua. Bisa aja kalian mempekerjakan anaknya karena bisa ngaji, panggil orang tuanya. Kalau bapak yang ini belum bisa mengaji lah, makanya itu harus strateginya kayak apa? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMPN 2 Alalak Pak Widodo, yang terhormat Ketua MGMP Pak Budiman, hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah. Di kesempatan berbahagia ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradatnya. Hari ini kita dapat bertemu, bertatap muka. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berdaya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan ini yang pertama ingin saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Widodo MPD yang memberikan tempat sangat layak ini untuk kita bertemu hari ini. Dan saya mengapresiasi dalam kegiatan ini, mudah-mudahan kelak nanti akan membawa manfaat bagi kita pada taat. Yang kedua, saya merasa bersyukur karena beberapa tahun saya mengawasi SMP Sebari Tokuwala Kiai, kemudian SMA, SMK, Allahu Wakil banyak-banyak. Nah sekarang ada Pak Nurjani, alhamdulillah terbantu sedikit. Nah sehubungan dengan itu ulun ingin membeberkan yang dalam binaan ulun itu ada beberapa sekolah. Kalau ulun sampati ampun Pak Nurjani benar sih, ulun sedikit terkenal. SMP 1, 2, 3, dan 4 dan 5 Merabahan. Kemudian SMP 2 dan 4 Alalak. Artinya namun sambat ini belum dituakin lah. SMP 1 Rantau Badau, SMP 1 dan 2 Tabukan, SMP 1 Anjir Muara, Pamungkari masih. Kemudian SMP 4 Belawang, SMP 1 Cirebon, Walidah, SMP 1 Barambai, usianya pada ada. Dan terakhir SMP Negeri 3 Mandas Tanah Umar Muda. Nah, selebih dari yang lainnya Pak Mud dan Pak Nurjani membina. Nah, saya yakin Pak Nurjani orangnya masih muda, masih ya dari tapi Dodo ada menyinggung Pak Ridwan, enak tenang kan. Itulah sudah saya seperti itu. Mungkin Pak Nurjani agak ini tidak apa-apa lah ya. Sini masih muda dan mudah-mudahan kelak nanti berupaya lebih maju, lebih menghasilkan lagi kepada anak-anak kita. Nah kemudian saya menyinggung sedikit menanggapi Pak Widodo tadi sangat bagus tuh. Artinya Bapak dan Ibu punya program anggap aja unggulan. Sekedar perbandingan, saya baru-baru mendapatkan informasi SMA ya. Di SMA 1 Negeri Marabahan ada arah ke Hafiz Quran. Nah,
Yang jelas ada tambahan. Kalau Pak Widro tadi mengatakan bahwa kita berharap, saya berharap ya Pak Widro tadi, kelak SMP, tamatan SMP pandai membaca Al-Quran, masa syukur pada kau bisa itu terwujud amal jariah mana buat kita. Kan usah nang muluk-muluknya itu menjadikan anak seorang imam, wah itu gitu. Membaca dari waktuha punya hafal Quran. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur yang tidak terhingga mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan syukur itulah maka kita semua akan mendapatkan lebih banyak nikmat, insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang bertambah-tambah. Semoga salawat serta salam selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Pengawas SMP, SMA, SMK, Pak Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPD, yang pada hari ini alhamdulillah juga bisa hadir di tempat ini. Selamat datang Pak Abdul Rahman. Kemuka Pak Abdul Rahman. Kemuka Pak. Mungkin hari ini ada kesempatan untuk hadir ke sini. Pagi tadi kita koordinasi dengan Kasih. Mudah-mudahan sih berhadir gitu kan. Karena kemarin itu untuk Sidin sendiri ada 2 mata acara yang harus beliau hadiri. Nah itu, hari di sini dan di kantor itu ada kegiatan Siskohat. Nah Siskohat itu berlangsung dari jam 8.30 sampai jam 14 biasanya kepala kantor. Nah kepala kantor kebetulan hari itu beliau tidak ada di tempat, sudah berapa lama juga nunggu. Beliau ada menghadiri acara di mana kemarin itu, pokoknya ada dinner sampai agak siangan dikit masih belum datang, ya udah. Nah mereka berdua ini titip ulun, ada apa juga kalau misalnya suatu saat nanti ulun ketemu beliau, ulun sodorkan minta penegangan untuk CMDB baru. Nah sampai hari ini yang ditunggu nih tidak pernah ketemu dengan beliau nih, dengan kepala kemenaknya. Harapan kita hari ini kemungkinan setelah hari ini beliau ada acara penandatanganan MOU dengan Kejaksaan Tinggi Pak. Nah itu PUPR PUPR Pak. Moderasi beragama itu adalah satu keinginan yang akan dilaksanakan mungkin ya, karena ini akan hak baru muncul, bahwa di sekolah, umumnya di sekolah, walaupun itu target itu kan sampai ke masyarakat nantinya, di warga sekolah itu terbina moderasi beragama. Yang utamanya itu adalah guru moderasi beragama. Moderasi beragama itu apa ya lah, model moderat lah asal katanya itu, lentur, tidak terlalu memaksakan kehendak kita, pendapat kita, ya tengah-tengah, kayak itu pang kehendak ya lah. Misalnya ada suatu sekolah atau lembaga yang di dalamnya menganut beberapa macam pemahaman, tanda petik pemahaman. Jadi kita tidak memaksakan bahwa kehendak kita itu ini, semestinya tidak. Tapi kita menghargai pendapat orang yang mungkin latar belakangnya itu berbeda dengan kita. Itu lentur, seperti itu yang diinginkan. Kalau secara lebih jauhnya apa ya lah, lana a'maluna walakum a'malukum. Itulah yang bisa aja tuh memahaminya. Kesulitan kita pada saat menerapkan moderator di sekolah itu adalah untuk jenjang ini kan kami harus membandahkan moderator itu dari jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Nah pola pikir SD itunya kada tahu apa-apa masih.
ya sudah apa yang ada digawe di rumah tak bawa ke sekolahan ya seperti itulah. SMP ini agak lumayan berkembang pola pemikirannya karena mereka udah agak dewasa lah, menuju ke arah dewasa. Mungkin dia melihat sepakawanannya itu ada beda dikit, ada pola pemahamannya beda. Nah jadi titik tumbuh itu sebenarnya moderasi beragama itu lebih ditekankan pada tingkat SMP dan SMA, ya kan? Orang kan tahu kayak itu kan ini seperti ini seperti ini, itu sudah bisa dilihat dari kebiasaan mereka yang terbawa biasanya dari rumah. Kebiasaan dibawa di rumah seperti apa, dibawa ke sekolahan melihat kawan beda dikit. Nah di sini nih peran moderasi beragama itu di sini. Berarti sudah kelas SMA yang sudah berpikir agak ya dewasa lah, siap kawin lah, matang kan, ya kan? Itu sudah kawal kita memprediksi bahwa di situ akan terjadi beberapa benturan yang kalau tidak diantisipasi dan tidak dibekali itu akan membuat ya tidak disharmonisasi lah di sekolah, terutama antar siswa. Mungkin kalau antar gurunya ya sudah dewasa, guru-guru ini kan bisa juga yang masuk ke siaga dan abang emis, karena dia terbuka pada siaga kan jadi abang emis. Tuh dua ini. Kalau di emis terkadang ada kendala pada saat input jadwal pelajaran di situ. Yang lebih kendala lagi pada saat awal emis ada tapi tidak digawi, itu kendala juga tuh. Sebab sampai ke belakang pasti kada bisa nunggu kawan yang harus menggawiakan. Batola kemarin pernah menjadi ranking 1 pengisian emis. Siapa yang mengisi emis SMP yang semuanya mengisi adalah? Ada merasa mengisi emis? Bayangkan sekalsel 13 kabupaten kota Batola pernah menjadi ranking 1 100%. Jadi lu betakun nang mengisi emis tuh gurunya siapa? Iya, alhamdulillah lah. Jadi sempat kita itu menjadi acuan untuk studi banding emis itu. Bayangkan, datanglah dari Kabupaten Tapin berkunjung ke kita untuk studi banding masalah emis. Akhirnya semester berikutnya mereka 100%, kita cuma 46%. Kemana sisanya yang 54%? Iya, mempertahankan itu lebih sulit daripada mengejar kan meraih. Nah di situ harapan kita bahwa setiap kali ada pengisian data seperti itu kita bisa aktif Pak. Tidak perlu lama-lama sebenarnya, asal kita gawi. MS itu isiannya per semesternya cuma jadwal. Apalagi kalau misalnya data yang garantian kada batas niah lagi juga kada apa-apa. Ya namanya ibu salasiah ya ibu salasiah, atau ibu mursidah ya ibu mursidah. Kalau terus semester 1 ibu mursidah, keduanya nyonya Abdurrahman tidak. Yang laki sini sama karena nurun. Atau misalnya umanya Bu Siri, anak sini Bu Siri. Kada tetap ngaran asal dan masuk akan input data yaitu. Nah perubahannya itu adalah pada saat semester berjalan, dia harus input jadwal itu aja. Harus terlalu lama itu. Asalkan gawi. Nah teknik penggawinya ini yang mungkin terkadang kita saat menggawinya itu bisa urjar orang tuh banyak muyak lah. Diinput sekali kada mau, sekali diinput sekali yang lain kita sudah mau. Nah ternyata tekniknya ada di situ. Kalau pengisian data di emis jadwal pelajaran itu jangan nyambung mepet waktunya. Bisa jam pertama 08.00 sampai 08 berapa? 40. Nah kalau jam kedua biar isi 08.45, jangan 40 pulang. Itu dibacanya kena irisan waktu. Pasti irisan waktu kasusnya Bun Rian nih. Itu masalahnya karena mepet jamnya itu biar harus pindah dari kelas A ke
ke kelas lain misalkan, kan ada waktu jedanya dianggapnya seperti itu. Nah bisa juga misalnya 08.00 sampai 08.35 selesai. Jadi jam berikutnya 08.40 terus. Nah seperti itu. Nanti jam pelajaran pian itu pada saat pian hendak konfirmasi atau cetak data itu terpenuhi Senin, Selasa, Rabu sampai akhir. Nah seperti itu. Kalau pian ada desain waktu pasti ada hilang hari-hari itu. Hari apa kena hilang? Tiba kena dikonfirmasi cuma ngajar Senin, Rabu, Jumat. Nah misalnya sekarang harus pemenuhan 24 jam bagi yang sertifikasi. Ternyata di laporan emis cuma 3 hari ngajar. Kan bingung jadinya. Nah jadi di situ tekniknya untuk pengisian data emis. Cuma itu jadwal pelajaran aja yang biasa setiap semester itu dirubah sesuai semester berjalan. Itu aja. Kenapa kita masih di bawah 50%? Itulah Pak. Terkadang apa ya lah, sinyal kurang bersahabat, kuota data habis. Kadang itu ada kesibukan lain. Nah itu. Ya. Oke. Nah untuk emis mungkin di situ kendala utamanya itu. Coba deh praktekkan. Ulun beberapa kali pernah diminta untuk mengisikan jadwal pelajaran. Ya itu seperti tadi. Akhirnya pada saat kita cetak datanya itu Senin sampai Sabtu. Bukan Senin dan Sabtu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Full 24 jam. Pas. Ya. Ada contoh? Coba tuh. Nah, sesuaikan dengan jam pada saat dia menerima SK dari kepala sekolah. Jamnya itu. Nah, jam berapa? Nah, itu tergambar bukti otentik bahwa jam masuk hari Senin jam 8, kemudian jam 10 itu kan ada di upload jadwal ngajarnya. Hari Senin jam 8 PAI, hari Selasa jam 10 PAI. Nah, hari Rabu misalnya jam 12 PAI. Kan kelihatan di situ. Jadi sinkron antara yang pian input dengan apa yang pian upload, sinkron jadinya. Nah di situ kita ini cuma bisa ngomong aja pala. Ini harapan sebenarnya kalau bisa gitu, nah bahwa apapun yang difasilitasi oleh pemerintah entah itu bisalah kita manfaatkan, kita gunakan. Ya. Kenapa dari saya minta menekankan kalau emis itu di input pada saat orang akan menganggarkan besaran TPG, ya, besaran TPG itu patokannya DMIS, Pak. DMIS, anggaran itu DMIS diambil oleh Bappenas, ambilannya di situ. Kalau pian kalau misalkan lah orang itu bicaranya cuma ambil satu data top DMIS, pian kada input data, kada aktif. Kalau ditinggal dan tidak masuk dalam anggaran TPG, jangan salahkan Bappenas. Kan seperti itu. Karena memang tidak memunculkan nama pian di situ. Pian cuma diam aja. Anggaran misalkan Bakola orang yang input data 50, kalkulasi 50 dengan gaji misalnya golongan 4A, 3A, golongan 4 dan golongan 3 itu dikalkulasi sekian itu. Sementara seharusnya yang pian masuk ke situ enggak termuat. Salahkan kalau anggaran TPG itu kurang. Itu Pak, kita bahayanya. Kita harus hati-hati itu di situ. Ya. Kendalanya cuman itu tadi, kalau jadwal itu seperti itulah cara pengisiannya. Ya. Nah, wallahu a'lam apakah belakangan ada penambahan fitur. Nurun kada ngambil ke MS lah. Sekarang itu MS dipegang oleh Mas Gunawan. Tuh, Mas Gunawan. Ini bisa aja kontak sama beliau. Nih, beliau itu lama di Humas Protokolan Kantor Kemenang. Iya, cuma kontak ada tuh nanti. Nih, tanya dia langsung. Terus suruh ke depan ya, ngomong. Nih, MS ini bukan paksa ya sebenarnya. Yang kedua masalah siaga.
Ini sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam 3. Sampai jam lapar lah. Belum lapar sudah. Nah, sama halnya dengan si emis, siaga juga diisi per semester. Nah, per semester itu yang utamanya untuk pengaktifan pada semester berjalan dengan input jadwal dan tugas. Itu kalau sudah input data jadwal tugas dengan rombelnya berapa, kemudian jumlah siswa berapa, jumlah lainnya, jam mengajarnya berapa, udah selesai pian input data sesuai dengan yang pian masuk di sekolah, unduh. Bisa connect kan? Udah connect? Gambarnya mana nih Pak? Oh ya, ya sudah. Nah, untuk gaji terbaru nih, untuk guru yang PNS yang sertifikasi, input gaji terbaru. Yang pihak terima yang terbaru itu adalah bisa dengan kenaikan pangkat atau KGB, kenaikan gaji berkala. Perhatikan itu. Masalahnya kalau pihak input gaji yang berhari pada saat ulun akan pencairan itu makanya gaji yang lama. Jangan protes kalau misalnya kurang duitnya. Ya, makanya terkadang pada saat ulun cross check akan memuat di daftar penerima itu, ulun konfirmasi. Masalahnya ulun kebaca pada saat pian input SK-nya itu. Ini bisa diangkat, bisa dinaikkan gaji berkalanya pada tanggalnya itu 01/01/2022. Ini sudah Maret 2022, berarti sudah menulis kata baru KGB. Itu yang dimasukkan di sini. Nih di sini nih. Nih SKKGB ada di sini nih. Jangan pangkat aja. Sebab di KGB itu sudah tercantum pangkat 3A, 3D, 4A, 4D dengan masa kerja 25 tahun, maka gajinya ada ketetapan di situ. Jadi KGB aja yang diinput lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan paham nih. Dan paham lah. Kemudian pendidikan. Kita belajar aja lah. Loading Pak. Di pendidikan. Pendidikan ini sekarang kian harus apa nih? Loading Pak. Nah ini. Kian harus di sini menyatakan pengisian prodinya. Prodi harus diisi. Apabila prodi ini kada diisi, jadwal kada mau masuk biar mau mengisi. Jadi isi aja di sini. Prodi, misalnya pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab diakui lah. Ada bapak, ada masalah, Pak siapa Syahid? Ya, prodi itu program studi jurusan. Ya, jurusan bahasa Arab masih diakui. Nah, siap disimpan sudah. Nah, kelengkapan data ini sebenarnya ini lebih pada tahun sebelumnya lah, pada tahun sebelumnya lengkap. Padahal sampai si ini ada yang masih menginput cuma S1-nya aja. Nah, kalau sudah terisi begini simpan, sudah ke jadwal. Nah, kalau masalah keluarga, kartu keluarga silakan input. Lah, input kita lihat keluarganya. Nah, Muhammad Busiri. Ya kalau lakinya bang siapa? Coba lihat lakinya ngarannya. Itu di sistem cuma satu kelas sebenarnya. Jadi ulah 7A, 7B, 7C. Jumlah siswanya berapa, jumlah jam hafalnya berapa. Sudah simpan. Itu aja terus ya itu misi. Nah, kalau sudah selesai hanya diunduh. Pak unduh, tapi ulun mengingatkan sebelum unduh yang kalian perhatikan itu nama kepala sekolah di sini Pak, di pengaturan sini. Nah, klik profil. Nah ini terkadang kepala sekolahnya sudah berganti, ini belum berganti. Dah konsisten tanda tangan karena lain orangnya, atau misalnya pejabatnya PLT.
tulis saja situ mukanya PLT siapa ngarannya, sudah. Nanti pada saat pian cetak di jadwal dan tugas tadi sudah berubah ngarannya sesuai dengan kepala sekolah yang menjabat sekarang. Sudah? Mana tadi? Kita berkata. Nah, kalau sudah pian cetak, yang pian unduh jadwal tadi pian cetak, tanda tangan kepala sekolah, cap sekolah, nah baru pian buat file untuk diupload. Dia bisa dengan format PDF, tapi jangan kenal. Nang nyaman itu adalah JPEG. Itu JPEG. Kenapa JPEG? Ulun menyarankan setiap kali ulun akan memperpal ini jadwal pian pasti mau unduh. Untung mau unduh itu biasanya nang 100, 200, ada nang 499. Batak benar. Maka mahal sih banyak kan nih. Nah kalau PDF itu sifatnya pasti mau unduh. Kalau kita foto atau JPEG itu langsung terbuka, plak. Langsung kalau Mbak mau melihat, oh ya sudah, oh ya sudah. Dan foto itu kan nyaman mengeditnya. Kalau resolusi ketinggian lebih dari 150 ini berapa nih? 500 kan? 200 sampai 500. Kalau kita biasanya kalau sekali memoto itu ada yang sampai MB-an. Itu bisa diedit dengan Microsoft tuh. Edit, ambil bentuk dokumen. Bisa sampai 125 ya, tapi tulisan masih bagus. Masih kelihatan, masih terbaca. Lah, itu. Nah, kalau sudah pian siapkan itu, unggah sudah. Kalau sudah diunggah, perhatikan saat mengunggah itu sudah selesainya mengunggah, ini yang dilihatin. Kalau salah unggah, ini yang dilihat. Apabila pian belum mengunggah, ini belum muncul nih. Warna kuningnya belum muncul. Apabila sudah diunggah, keluar nanti. Ini pian cek, bujur kada. Nah, ini Mursyida. Sinyalnya. Hapus dulu, tambahi 1, ulang. Ubah. Nah, nanti akan muncul di sebelah sini ajukan perpal. Ada. Nih. Nah, itu. Kasusnya terkadang ada sampai ke situ yang kada tahu. Jujur aja kita merubah tapi tetap aja angka asal. Proses I-nya di aplikasi itu berubah bergeser. Kalau ada itu tetap seperti semula. Juga nih perpal dulu. Apakah yakin? Oke. Nah kalau belum buka nih pasti ada perpal kena Ibu Mursidah masuk kenalah. Ingatkanlah Ibu Mursidah ajukan jadwal ulang. Nah ini kan nunggu perpal nih. Nah ini, ya kan? Udah. Kita ke absensi. Ini yang paling banyak nih kasusnya nih. Ini belum Mbak. Ini nih. Pada saat kita akan input absen, tambah. Pilih sekolah. Bulannya April. Dahulu pian sebulan. Tidak ada cuti simpan. Coba lihat mau ada. Ini April. Input data jenis data absensi. Klik input. Tambah kan per hari nih. Ingat jamnya. Kalau AM itu mulai besokan sampai tengah hari. Nah itu jam 7.30 sampai sore. AM lah. Di sini jam 12. 15:00 PM. Simpan data absensi mau ada. Selesai pian sampai 1 bulan. Ini pian kembali ke ini nih, klik ini. Ini sudah pian ambil contoh sebutin aja. Dan kembali lagi ke sini, klik ini. Nah, di sini baru unduh. Nah, bisa. Nah, kita unduh lihatin apa buktinya nenek. Kelihatan enggak nanti input tadi. Aduh lambat nah. Nah, nih masuk. Unduh ini agar kita dapat minta tanda tangan Pak Irsanuddin Esos MM. Tanda
tangan sini. Ini pian bisa di sini CD. Di sini bisa pian tulis lokasi pian Barito Kuala ada Bapak. Biar Barito Kuala belah mana kali. Itu apa? Yang di bawah sini. Kemudian menyebut siapa? Nah sekarang kasih pian itu yang tanda tangan. Ya, karena kemungkinan bahwa kasih itu bergeser terkadang rolling terkadang, makanya kadang dipatenkan mereka. Iya, sudah. Kalau pergi nak betagi, mana apa bang botol ambil untuk sekolah. Kemudian bantuan insentif bagi yang negeri PNS tidak usah mengaduhi ini. Ini insentif ini bagi mereka yang memang sudah terjaring oleh aplikasi untuk ditetapkan sebagai penerima. Itu langsung nanti ke rekening. Oke. Kembalian BSU. Bantuan BSU sama. Kemudian pengajuan bantuan. Ini belum tahu nih apa nih. Teksanya kada tahu. Oke, sudah. Ada yang pertanyakan lagi? Kapan cair? Menunggu yang upload SKMT. Pagi tadi ulun upload mempermalukan SKMT. Silakan Pak. Salah orang gimana? Itu Pak Nuranding. Kita berhamdun syakiri hamdan naimi. Kita setetlah. Ya, sebentar. Alhamdulillah. Kemenang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala yang kami hormati, hadir Kasipai Menak Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala yang kami hormati Ketua NGMP PAI SMP Kabupaten Barito Kuala yang baru terbentuk. Ini antar waktu ini pemilihan apa enggak kemarin? Pemilihan juga ya, luar biasa. Yang ulun hormati dan ulun muliakan Bapak Ibu guru agama di SMP ya, semua. Nah, SMP negeri se-Kabupaten Barito Kuala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa bertatap muka bersilaturahmi, tentu dengan niat yang luar biasa, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini betul-betul bernilai ibadah di mata Allah, dan ini juga menjadi wasilah kita untuk memperpanjang umur kita dalam kehidupan kita di dunia ini, dengan niat tentunya untuk selalu beribadah kepada Allah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sosok utusan yang hari ini mengubah kehidupan dunia yang dari zaman kebinatangan hingga seperti saat ini yang kita rasakan, dan sampai sekarang ini kita teruskan apa yang beliau bawa, tentunya melalui dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam pekerjaan itu memang pasang surut, sama seperti iman, yazidu wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hal itu hal biasa, namun tetap tujuan kita jangan pernah dirubah. Kebosanan tentu ada, rasa lelah iya,
itu pasti. Namun ingatlah, Buhan Pian ini orang-orang pilihan yang satu langkah saja lagi Buhan Pian ini telak dan mutlak masuk ke surga Allah. Apa sih sekarang yang kita tuntut di dunia ini selain tujuan kita ke akhirat? Satu langkah saja lagi, itu keistimewaan yang didapat Tuhan Pian yang Allah takdirkan menjadi guru-guru agama hari ini. Tinggal bagaimana kita menyikapi langkah itu. Apakah kita mau meneruskannya atau justru kita akan berbalik? Dan itu pilihan. Karena Allah juga memberikan kita akal. Kita disuruh memilih. Dalam kesempatan silaturahmi ini sebenarnya sudah banyak yang kenal dengan ulun, dan alhamdulillah ulunnya tidak asing-asing juga Buhan Pian ini. Ada yang ulu kita, ada yang Tuhan kita, ya, ada tiang-tiang kita, ada di sini. Tiang Jawi, di, bagaimana Jawi, Pak Imam, alhamdulillah. Oh, angkatan teman, Pak Imam. Oh ya, alhamdulillah. Ulu, iya. Nggak ngerti. Nggak usah gitu, saya bingung juga. Alhamdulillah. Ya, yang jelas hari ini Ulun ini asli orang Barito Kuala. Ulun berangkat dari guru di madrasah swasta. PNS pertamanya tahun 2005 kemarin. Ya, benar ya. 2005 itu menjadi guru bahasa Indonesia di MTS Miftahus Salam Barambai. Ada ya? Di Barambai ada? Wanaraya ada. Oh iya. Nah itu terus tahun 2007 pindah ke MIN Negeri menjadi guru. Tahun 2010 menjadi kepala madrasah. Tahun 2000 Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, isyrah sadri Quran. Karena dalam hal ini guru-guru agama di dinas pendidikan tentu berkaitan erat dengan Kementerian Agama. Kita merasakan kalau kita sudah sebagai senior, sudah lama sebagai guru, tentu banyak hal yang membuat kita itu merasa tidak perlu lagi menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran. Karena apa? Di sini sudah anakannya, iyalah, diakui karena diakui. Ini anakannya di sini sudah. Artinya apa yang di kelas 1 itu pembelajaran pertama sudah tahu tentang apa? Taharah kan? Taharah ya bukan? Taharah. Terus disambung kita tentang Asmaul Husna. Itu hafal sebenarnya. Artinya ada perlu lagi kita mulai RPP ini, ada perlu lagi kita mulai dan sebagainya. Datang aja sana melimbai tangan aja, ada salah. Terlihat sebagai seorang yang paling profesional. Iyalah, tapi ternyata itu salah. Tentu salah besar. Karena kita sebagai seorang guru yang memiliki kewajiban memenuhi tupoksi kita, tentulah kita membuat rencana-rencana itu. Sehebat-hebatnya guru tanpa sebuah rencana akan menghasilkan output yang nol. Tapi belum yakin buat dia ada yang ada mampunya mulai itu. Ini kan guru sertifikasi semua. Sebagian besarnya guru sertifikasi yang namanya profesional itu tentu memahami dan mengerti tugas dan fungsinya sebagai guru. Ini tahu
apa yang harus disiapkan, per harinya itu apa, RPP, terus per semesternya apa, terus penilaiannya kayak apa, terus perangkat apa aja yang harus kita bawa, terus alat-alat peraga apa yang perlu kita siapkan supaya lebih menarik. Itu buat dia pernikahan, ada buat dia profesional. Dibandingkan dulu ya udah jelas sudah tahu. Kayak apa caranya mulai anak-anak itu bisa wudhu saja. Itu bantu yang paling paham itu. Cara yang paling menarik kayak apa? Bawa ke kolam renang. Menarik banget itu. Iyalah. Daripada dibawa ke sungai di jalan kan. Berjejak, 5 berjejak, tercelobok. Itu paling menarik. Ajak anak-anak ke kolam renang, bukan untuk berenang tapi betul-betul bagaimana berwudu dengan baik dan benar. Itu sangat menarik, itu sangat merasa melekat. Bagaimana caranya mengajarkan salat? Ya kita ajaklah anak itu ke Sabila, yang nggak pernah ke Sabila lah. Ada satu greget lain lah. Ketika kita belajarnya itu di sini. Hal ini sulit kita jalankan tanpa dana. Ya, memang sulit. Tapi apapun kesulitan itu, selama kita ingin berusaha, yakin pasti ada jalannya. Gimana jalannya? Banyak cara. Kita bisa bersepakat dengan orang tua siswa kita, orang tua murid ya, orang tua murid, atau masing-masing berangkat karena hari ini sudah masing-masing punya kendaraan. Kalau dulu hanya sepeda aja, hari ini minimal sepeda motor masih punya. Dan rata-rata anak-anak hari ini pakai mobil. Belum yakin itu bisa. Tapi itu terserah Bu Hantia. Intinya guru ini ada keterkaitan dengan pengawas tentunya. Pak Haji Ridwan ini dan Pak Haji Nurjani orang yang termasuk iri dengan pengawas madrasah. Ya irinya secara positif ya. Karena di madrasah hari ini sudah kita berikan wewenang seluas-luasnya untuk benar-benar melakukan tupoksinya. Lalu pertanyaannya hari ini bagaimana dengan pengawas PAI? Apa sih yang dikerjakan pengawas PAI hari ini? Apakah hanya jalan-jalan dan bertemu bersilaturahmi saja? Apa sampai di situ cukup? Ya tentu tidak. Iya, betul. Secara nyata iya. Tapi benarkah itu tugas dan fungsi kita? Lalu setelah itu kita menerima tunjangan-tunjangan yang tentunya tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jalan iya, ke sekolah-sekolah iya, sampai di sekolah ngopi-ngopi, minum-minum, ngobrol-ngobrol, udahlah pulang. Kalau tingkat layak tidak layaknya mendapatkan tunjangan, itu tentu tidak layak. Layak iya kalau secara sistem. Tapi bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini berat. Kita lebih baik memilih untuk menerima itu daripada kita bermasalah. Karena masalah satu saja di alam kubur itu tentu repotnya luar biasa. Dan kita sudah memahami itu dan belum yakin bahwa kita itu tahu persis bagaimana sih cerita-cerita yang ada di dalam riwayat-riwayat tentang di alam kubur dan akhirat. Itu sudah diberikan kabarnya. Nah ini sebagai motivasi aja sebenarnya Pak Haji Ridwan. Pak Haji Ridwan belum yakin beliau orang baik. Beliau akan menjalankan, begitu juga Pak Nurjani. Beliau pasti akan menjalankan tugas yang posisi baik. Namun tidak akan bisa berjalan seperti umat bergantinya. Ketika Tuhan Sidin hendak meminta apa? Ya anggap kecilan, ada punya kalender pendidikan ada, misalkan. Ketika Tuhan tidak mau menyerahkan, tidak mau memperlihatkan, tidak mau menyatakan ada atau tidak, ya repot lah mereka.
Lalu sikap para pengawas itu bagaimana ketika ingin dinilai dengan nilai tidak baik, kekawanan juga kan? Bisa semua Pak Ridwan. Iya, kalau jam ada kan bisa semua berarti. Alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa atau belum bisa, gampang. Ya ada nih bos kita berdua nih. Minta aja alhamdulillah. Kayak bagaimana Pak cara menentukannya? Kalau di SMP lu rasa lebih mudah Pak Ridwan dibandingkan waktu lu bimbing itu, karena di situ ada tersangkut dengan sarprasnya. Iya, untuk menentukan KKN itu kayak kelengkapan sarana prasarana itu penentu dari KKN juga. Ada asal mandak di lingkungan aja, ambil di lingkungan ada di ya ada. Itu berapa KKN kan? 60, ampun, 80 misalnya kan gitu. Dari mana dapat 60 dan 80 itu kan dikenal UI Pak siapa? Ahmad Tukiman. Oh, ya. Pak Ahmad Tukiman. Ya, Tiang Jawi, ya Allah, Tiang Jawi. Jadi Pak Tukiman, janganlah sampean itu dalam memimpin organisasi, dia menjadi ketua, menjadi sekretaris, menjadi anggota, semuanya sepian. Fungsikanlah semua anggota yang ada di dalam situ. Sekretaris fungsikan sebagai sekretaris. Hari ini sekretarisnya luar biasa loh, Pak Ustaz Amrullah ya. Wah, ini luar biasa. Sudah menghubungi ulun bermalam-malam, ya oke aja lah. Artinya itu sudah upaya. Dan itu memang tugas sekretaris, bukan tugasnya ketua. Ketua itu dipersiapkan, Pak Sekretaris ya, disiapkan sambutannya, disiapkan tempat duduknya. Iya. Itulah ketua. Makanya kenapa banyak yang mau jadi ketua ya karena enak kayak gitu. Tinggal duduk aja, sambutan, disiapkan sambutannya. Terus karena apabila organisasi itu baik, ketua yang muncul, bukan anggota. Ya kan Pak ya? Siapa sih ketuanya kan gitu. Tapi tidak seperti itu. Yang jelas jangan bekerja sendiri dan mohon yang memang sudah di bidang masing-masing berfungsilah sebagai penguat di situ. Karena ini banyak sudah mendirikan organisasi apapun itu namanya, setelah berdiri kabar beritanya. Dan yang paling penting daripada sebuah organisasi itu adalah sebuah program. Nah ini yang tugas beratnya ketua ini sebenarnya. Itu tugas utama ketua, membuat program. Apa sih sebenarnya tujuannya membuat MGMP ini? Visi misinya apa? Dibawa kemana sih MGMP ini? Itu haknya ketua. Kalau jadi ketua kita MGMP kita khusus perjalanan itu hak ketua. Terserah ketua aja. Nah itu yang paling penting adalah program. Kalau program itu sudah ada, sebarkan dan beritahukan kepada seluruh anggota. Jadi anggota itu yang schedule-nya sudah tertata, jadi bisa memasukkan program itu dalam schedule-nya. Mungkin bulan ini aku harus sudah berwisata ke sini, ternyata tertabrak dengan program punya Pak Ketua misalnya. Ya sebagai anggota yang baik tentunya membatalkanlah keinginan pribadi itu untuk kepentingan kelompok. Pak Ketua sudah punya program kira-kira? Sudah punya program untuk MGMP ini? Untuk setahun misalnya sudah ya? Sudah direncanakan? Oh melanjutkan ya. Berarti program yang dulu sudah ada ya? Alhamdulillah. Ya tinggal melanjutkan lebih mudah, lebih enak. Dan yang namanya organisasi itu Bapak Ibu tidak akan pernah jalan tanpa adanya dukungan dari uang. Semuanya ke situ pada akhirnya. Nah, dan uang itu tidak akan bisa terwujud tanpa sebuah keinginan. Ulun ini bisa berbicara masalah organisasi karena ulun hafal-hafil kalau urusan organisasi. Apa sih yang ada ulun bagian organisasi di sini? Ulun ini pernah jadi ketua Ansor. Ulun ini hari ada 8 orang di dinas pendidikan,
Adapun tugas-tugas mereka masing-masing itu sudah dibagi, ada yang 7 sampai 8 sekolah binaan. Di antaranya yang pertama adalah Pak Tarjudin, Haji Tarjudin ini pengawas di SMP 1 Rantau Badau, SMP 4 Rantau Badau, 3 Mandastana, 4 Mandastana, 2 Alalak, 6 Alalak, dan 4 Belawang. Kemudian Ibu Erlina Eliati, SPD MPD, ini mulai dari SMP 1 sampai 5 Marabahan Sidin. Kemudian 4 Alalak, 2 Rantau Badau, dan SMP GIP. Kemudian seterusnya Pak Saiful Bahri, ini SMPN 1 Tamban, 4 Tamban, 7 Tamban, 8 Tamban, 2 Mekarsari, 5 Mandastana, 1 Tabunganen, dan 4 Tabunganen, 8 sekolah. Pak Joko, SMP 1 Berambai, 2 Berambai, 3 Berambai, 3 Belawang, 1 Wanaraya, 3 Kuipan, dan 3 Pakumpai. Kemudian Ulun sendiri 1 Anjir Muara sampai 3 Anjir Muara, 2 Belawang, 1 Mekarsari, 1 Tabunganen, 3 Tamban, dan Taman Cinta Al-Quran. Pasar kami SMP Negeri 3 Rantau Badau, 1 Mandastana, 1 Alalak, 2 Tamban, 5 Tamban, 6 Tamban, 2 Kuripan, dan LQ2. Kemudian Pak Haji Sukapno, SMP 3 Alalak, 5 Alalak, 1 Belawang, 5 Belawang, 2 Mandastana, 1 Tabukan, 2 Tabukan. Kemudian SMP Plus Istana Al-Quran. Kemudian Pak Abdul Majid, 1 Anjir Pasar, 2 Anjir Pasar, 1 Kuipan, 3 Tabunganen, 1 Cirebon, 2 Cirebon, 2 Pakumpai, dan SMP Intan Ilmu. Nah itu pengawas kita. Kemudian sesuai dengan tugas Ulun sebagai, di samping sebagai pengawas pembina 8 sekolah tadi, juga Ulun ini sebagai, sama seperti Pak Haji Muhammad Ridwan yang disampaikan Sidin tadi, SMP yang disampaikan, sisanya Ulun. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin Ulun sampaikan sehubungan dengan pembinaan ke guru pendidikan agamanya, sejalan dengan apa yang diminta, apa yang diminta daripada pengawas dinas pendidikan sebagai pengawas pembina, itu sama aja dengan tagihan. Mungkin sama aja apa yang disampaikan oleh pengawas pembina dengan Ulun sebagai guru pengawas, bukan guru pengawas mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, untuk pembinaan guru ini ada tiga bidang yang ingin diawasi. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kementerian Agama, mungkin kita bertahap aja Bapak Ibu, ya. Ulun datang ke tempat Tian, itu bertahap. Yang pertama itu masalah kalender pendidikan. Ini ulun jelaskan sedikit karena tadi ada pertanyaan. Masing-masing pengawas pembina itu akan menanyakan tentang kalender pendidikan. Bagi ulun kalender pendidikan itu hanya ada 2, ya. Ada yang minta tagihannya 3. Ibu Erlina itu 3 tagihannya kalender pendidikan itu. Yang pertama, kalender pendidikan yang terbitan daripada dinas pendidikan. Kan itu sekolah memodifikasi, itu namanya kalender sekolah. Kalender sekolah itu pian ganti di atasnya, atas nama pian sebagai guru pendidikan agama Islam. Buat kalender pribadi namanya. Jadi ada 3. Nah, supaya nilai pian tinggi di dalam penilaian, 4 jadinya tuh nilainya. Ini masalah kalender, artinya pian bisa-bisa aja lah untuk dijadikan, kan ampun orang dijadikan ampun seorang itu berarti ganti ngarannya. Itu namanya ATM, ambil, tiru, kemudian kasih. Jangan kopi pasti kopi, bukan paste tapi pasti, karena diganti-ganti namanya.
ya masih Bandung, masih Jakarta, masih Surabaya gitu ya. Kemudian program tahunan seperti itu juga, program semester, silabus ada yang meminta itu dipecah semester 1 dan semester 2 tergantung daripada pengawasnya masing-masing. Tapi tagihannya sama, adalah kalender pendidikan, program tahunan, program semester, silabus. Kemudian RPP itu ya di ATM, ambil, tiru, modifikasi. Ya, setelah pian ambil disesuaikan, bacalah dulu pian barang, karena di dalamnya siapa tahu tidak sesuai dengan keadaan pian. Misalnya pian kada diisi LCD, sementara pian mengajar menggunakan LCD, itu gagal total tuh. Kalau maju gagal total, kalau pian mengajar misalnya dengan penilaian gagal total, karena media yang pian pakai adalah misalnya LCD, sementara LCD-nya kada ada. Kalau di sana secara nasional mereka menawarkan ada sampai 5 atau 6 media atau alat pembelajaran, pian pilih salah satunya saja. Ya, itu maksudnya dimodifikasi. Kemudian jadwal pelajaran, ulun yakin ada jadwal pelajaran itu ada jadwal yang secara kolektif dan ada secara pribadi. Ya, nah dibuat pribadi itu kan kadang memuat nama orang-orang lain, nama guru-guru yang lain. Khusus nama kita Senin jam 7, jam 1, jam kedua sampai jam ketiga, jam keempat sampai jam kelima. Nah misalnya gitu, ada memuat semuanya. Kemudian agenda harian, ada agenda harian pian. Kemudian ada agenda hari ini mungkin semacam jurnal. Jurnal itu ada 2, jurnal kelas dan jurnal. Jurnal kelas itu adalah jurnal yang berada di dalam kelas, yang diisi guru, setiap guru yang masuk situ mengisi jurnal itu, namanya itu jurnal kelas. Sementara yang jurnal yang pian gunakan adalah jurnal pian mengajar. Pian hari ini mengajar 3 jam. Nah jam ini pian di sini, jam kedua di jam pertama di kelas 7A, jam kedua di kelas 7B. Itu maksudnya jurnal pian sebagai guru. Berarti jurnal itu ada yang sudah disiapkan oleh sekolah dan ada yang pian siapkan punya pribadi dia. Kemudian daftar nilai ulun yakin ada, KKM ini pastilah ada KKM mata pelajaran dan ada KKM sekolah. Masalah kayak pengolahnya itu ulun yakin pian bisa aja sudah ya. Walaupun ditanyakan tadi, kalau kan bisa, tugas kami untuk menyampaikan atau memberitahunya nanti. Kemudian daftar hadir peserta didik ulun yakin ada absen. Ya, absen ada. Ketersediaan bahan ajar pastilah ada, buku siswa. Nah, kemudian ada buku pedoman guru. Ya, pasti ada. Nah, ini sudah 12 ini administrasi selesai kan? Nah, kalaupun tidak selesai, yuk kita sama-sama siapkan itu. Karena supan kita ini orang yang sudah bersertifikasi. Nah, ini kada ada tagihannya. Dan ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenag. Kami ini kepala nanti dipanggil malah sesuai dengan ini tadi. Jadi kena kita ada menghadap lah, kami orang 4 diminta menghadap menyampaikan laporan sehubungan dengan ini ya. Apa yang kami supervisi, apa yang kami monitoring nanti ini insya Allah dilaporkan dengan beliau ya, dilaporkan. Sedangkan untuk print out daripada perangkat ini hanya cukup di tingkat pengawas saja, malah ada perlu dibawa pian ke Kementerian Agama, cukuplah orang melaporkan saja. Kami melaporkan aja bahwa pian ini sudah ada checklist, ulun ada checklist, Bapak Haji Muhammad Ridwan sudah ada checklist, bujur-bujur ada print outnya. Jangan sampai print out pada checklistnya saja ada, ternyata barangnya tidak ada ya. Nah ini kami kan mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan sini tadi. Ada nyaman kami nih, nah misalnya itu. Mohon maaf kalau ini berbeda seperti hal-hal sebelumnya. Kalau pian kada pernah ya, kita coba-coba lah meningkatkan ini, mempersiapkan ini. Kemudian Bapak Ibu ada perencanaan program pembelajaran, ada pelaksanaan. Otomatis ini kalau masuk ke kelas itu pun minta izin dengan kepala sekolah. Karena begitu nyelonong orang Pak masuk, ada orang sudah ada janji dengan kepala sekolah. Pak, kepala sekolah ulun izin, kalau ulun sebagai pengawas pembina ulun minta izin, rekomendasi kepala sekolah itu kepada siapa?
Ya, kepada siapa? Ulun kan bisa menentukan. Tapi karena ulun selaku pengawas mata pelajaran, otomatis kepada guru agama. Berarti ulun tetap minta izin dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mengizinkan oleh SMS, insya Allah oleh ini, berarti sudah ada izin. Kalau presiden akan dulu kena kotakoni gurunya, siap kada? Nah, itu berarti ulun nunggu. Nah, ini ya Bapak Ibu yang dapat disampaikan sehubungan dengan pertemuan kita ini. Mudah-mudahan ini sama-sama lah kita, sama-sama di tahun ini sama-sama, karena mulai Januari ini kepala dinas itu dipanggil oleh bupati setiap bulan mendengarkan laporan dari pengawas. Jadi kami ini menyampaikan dengan kepala dinas rekomendasi apa untuk guru dan untuk sekolah. Rekomendasi tersebut dibawa oleh kepala dinas untuk dilaporkan ke bupati. Ya, apa saja yang ulun lihat, ulun dengar, ulun saksikan dan ulun amati, ya. Kalau itu perlu direkomendasikan, maka direkomendasikan dengan kepala dinas. Kepala dinaslah yang membawa ke kantor bupati. Jadi Bapak Ibu, kayaknya ini model semacam kita ini ibarat ikatan tuh tambah disisip, di monitor panar sudah. Nah, kami pun sebenarnya apalagi kita ini asal dari guru, biar ini kekawanan rasanya, apalagi tugas mengawasi sekolah yang pernah tinggal di situ. Nah, kalau lupa kejadian kayak apa yuk? Nggak lah mengawasi bakas di rumah seorang gitu nah. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wasli hayati Quran. Rahman ya Rahman, Rahman ya Rahman, sa'idni